Tolong dipimpin doanya. Duduk siap. Siap. Dulu belajar sama baik dan selesai masing-masing dalam hati mulai. Berdoa selesai memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ada yang nggak masuk tadi? Siapa? Siapa? Orang. Ada apa? Sakit? Sakit. Udah berapa hari sakitnya? Oh. Halo? Masih sakit. Sembuh ya. Oke. Hari ini kita mau masuk di pembelajaran selanjutnya. Melanjutkan minggu kemarin ya. Kemarin kan kita udah belajar tentang AI itu apa, KA itu apa. Nah sekarang kita mau coba pemanfaatannya untuk kegiatan pemasaran. Dan di sini salah satunya yang paling dekat menurut saya buat kalian ini biasa kita komunikasi adalah WhatsApp. Nah sekarang untuk lebih segar, ya. Semuanya saya harapkan untuk kita relax bersama-sama. Sekarang coba berdiri semuanya. Nah, sekarang cari objek untuk di apa ya? Taruh di tengah lah. Tapi hati-hati ya, jangan sampai nanti yang gampang apa ya istilahnya terpecah dan lain-lain. Kayak misalnya kalau taruh di tengah-tengah, udah siap? Siap. Oke. Nah, kita sekarang adu cepat ambil barang, ya. Kalau saya bilang ambil, ambil. Kalau saya bilang kata kuncinya ambil. Kalau saya bilang ambil, tolong diambil. Lempar. Ambil. Hitungan 3, 2, 1. Lempar. Buang. Pungut. Angkat. Oke, siap ambil. Berdiri semuanya berdiri. Sekarang yang menang angkat tangan. Yang benar, yang menang siapa lagi yang menang? Taruh tangan dia ke pundak temannya. Oke, kita ada temannya, teman-teman. Teman, harus fokus ya. Kasihan juga. Kalau besok, kalau tidak gigit lagi ya. Tapi ini udah bukan temannya. Ini kita mau coba sekarang sebelum kita memulai pembelajarannya ya sambil Bapak mulai fokus. Pokoknya sekarang bisa berdiri dan kita kumpul ke kelompok yang sudah kita bentuk sebelumnya. Hari ini kita akan membuat beberapa analisis tentang kegiatan bagaimana menganalisis pemasaran. Kalau saya punya bisnis, nah AI-nya itu masuknya kemana? Oke. Hari ini tujuan pembelajarannya adalah peserta didik mampu mengaplikasikan, merefleksikan pemahaman serta potensi pengembangan kegiatan artifisial atau AI dalam berbagai aspek dan bidang pemasaran. Ya, lihat pertanyaannya, Pak, kenapa saya harus pakai KA atau AI? Gitu kan ya? Nah, zaman sekarang itu kan informasi serba mudah ya. Nah, jadi kita bisa dapat informasi A, bisa dapat informasi B. Nah, nanti kalau kita pakai KA semuanya lebih efisien. Nah, nanti juga informasinya bisa didapat lebih cepat dan penggunaannya biar kita nggak perlu khusus. Selanjutnya inovasi dan kreativitas tanpa kata. Jadi nanti kita bisa dibantu beberapa informasi mengenai bagaimana cara penggunaan. Oke. Nah,
Pak, saya nggak yakin penjelasan Bapak bahwa penggunaan AI itu sangat penting pada zaman seperti ini. Coba Pak buktikan. Di sini kita coba tampilkan beberapa video yang menerangkan bahwa ternyata AI itu sudah menjadi hal yang urgent pada saat ini. Indonesia masih mempunyai tren 2-3 Sudah pakai AI. Jadi ini buat apa AI? Ini buat jawab soal. Tugas-tugas dibawa ke rumah, bukannya belajar pakai buku, nanya pakai AI. Kenapa ngerjain tugas pakai AI? Alasannya apa? Satu apa? Dapat. Terus yang kedua, biar kamu pusing. Jadi efektif dan efisien, cepat. Kemudian aktif dan gimana lagi? Saya dulu hidup di zaman saat ini teknologinya apa ya? Dibuat analisis. Itu udah kelihatan kan? Analisis bisnis udah ada alat. Ya. Saya tinggal daftar, terus saya nanya bisnis saya kurangnya apa, mau dikembangkan lewat apa. Berarti ada satu kerjaan yang hilang kalau misalnya semua pakai ini apa? Analis data dan konsultan. Jadi nanti ada orang yang apa ya istilahnya datang ke saya, biasanya ngomong kalau saya mau bikin ini gimana ya caranya. Besok nggak ada datang ke saya, datangnya kemana? Kalau kemarin ada yang datang ke saya buat ngomong ini, bagaimana sih saya nih mau produk saya gini-gini aja nih rasanya. Besok nggak datang lagi ke saya, besok datang gimana? Nah, kalau misalnya udah kayak gitu Pak, beres Pak, AI gimana? Nah, sekarang tugasnya ke kalian itu bagaimana meresapi penggunaan AI. Saya berarti harus jadi orang ahli nggak? Hah? Oh ragu. Saya tetap harus ahli. Tapi biar mikirnya lebih cepat, saya harus bisa pakai AI. Jangan bingung. Oke, hari ini kita mau apa? Nah ini udah dibentuk kelompoknya ya sebelumnya ya. Oke. Nah hari ini kita mau coba bagaimana cara menganalisis pemasaran dengan menggunakan AI yang kamu ketahui. Sama kalau kayak kemarin kita bilang ya, pertanyaan bagaimana cara membuat perintah yang baik ya untuk apa ya? Saya mau tanya ChatGPT, mau nanya kan. Nah itu biasanya butuh perintah kan. Pak PD-nya tolong kasih saya chat dulu saya sekali tuh. Pak ini saya minta kata PD-nya gitu. Siapa? PD-nya siapa? Nanti tolong lihat ya. Ini ada 6 kelompok ya. Kelompok 1 dan kelompok 6 pilih kelompok lebih apa? Pakai mana? KPD 1, kelompok 2 dan 4, 2 dan 5 pakai KPD 2 sebagai 2. Terus yang sisanya berarti pakai skenario 3. Ya. 3 dan 4 berarti sama ya. Oke. Enggak tahu aja. Kita punya skenario. Di sini ada beberapa permasalahan dalam kegiatan usaha. Usahanya bakal kayak gini, pemasarannya begini. Nah, tugas kalian adalah coba pilih KA yang ingin kalian gunakan apa. Bebas apa ya. Tapi kalau mau pakai tadi udah kelihatan Bapak pakai apa. Nah, boleh, juga boleh. Nah, jelaskan kamu kenapa menggunakan KA itu, silakan jelaskan. Kemudian buatkan prompt untuk mengatasi permasalahan sekitarnya di atas. Jadi yang kalian lakukan adalah buat promptnya. Kalau di sini Bapak kasih dengan menggunakan Anda saya begini. Dalam format biasa, buatkan saya prompt untuk menganalisis permasalahan pada subkajian. Dengan subkajian, identifikasi masalah, analisis penyebab masalah, rumusan solusi, strategi pemasaran, kemudian rencana implementasi singkat, buat yang bagian. Nah, tugas kalian sekarang nyoba. Nanti kalau tolong nilai hasil analisisnya seperti apa.
apa yang kurang atau yang paham. Terus coba perbaiki bagaimana cara memperbaikinya. Bisa? Bisa ya? Insya Allah. Biasain. Hah? Nah kamu menganggap kok ini begini sih, masa jual, bagaimana cara mendapatkan modal jual ginjal itu ada yang sama. Yang saya mau kamu bisa menilai, mengenai ya dulu bayaran, karena baru perancangan solusi kelompok dah, sekarang nilainya udah ada, masing-masing udah dapat, ya KA yang digunakan apa, bagaimana KA tersebut bekerja dalam solusi Anda, bagaimana caranya, ya, kemudian manfaat yang diharapkan dari solusi ini apa. Ya, coba anak. Terus puas nggak sambung sampai itu? Saya nggak puas, screenshot. Yang salah ini, terus saya perbaiki jadinya ini. Oke, bisa? Nah, coba dikerjain sekarang. Oh, pakai yang dipakai apa? Hah? Black box. Black box. Ultimate Stream. Bukan ChatGPT lagi, pakai black box. Kenapa pakai black box? Biasanya pakai black box ya. Hah? Enggak gimana? Dibuat laporannya, habis itu dibuat laporannya, jawab pertanyaan-pertanyaan yang tadi ya. Nah, terus yang ini udah bisa pakai ini ya Pak? Ya, oke. Skenario-nya jawab, berarti tugas kamu menjawab skenario tadi, permasalahan ekonominya, terus punya pemasaran, terus solusinya kayak gitu. Bapak pakai gitu. Punya pakai gitu. Ini pakai apa ini? Edit 6. Ini tuh. Oh, saya ingin kalian semuanya coba presentasikan hasil kerja kalian. Tapi yang mau saya lihat itu prosesnya. Proses. Nah, ada pertanyaan? Nggak ada. Oke, sekarang mulai dari kelompok 1. Mana kelompok 1? Silakan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi di sini kami ingin mempresentasikan hasil analisis data skenario pertama. Tapi sebelum memulai, izinkan kami perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Rajendra Dewi Putra. Saya Semangat Felicia Widodo. Jadi promnya dulu. Nah, di sini kita masukin yang ada di nomor 1 itu dalam format JSON. Buatkan saya prompt. Kita coba pakai prompt, buatlah dengan format teks biasa. Nah, langsung tuh nama ChatGPT-nya diubah jadi chat biasa. Nah, chat biasa. Terus di sini revisi pertama. Revisi pertamanya adalah bisa kamu buat lebih mendetail karena lagi di sini di sini tuh kelihatan masih kurang detail kan, terus bahasanya benar-benar robot banget kan, kelihatan banget robotnya. Cuma kalimatnya aja gitu kalau misalnya. Nah, terus ada juga yang kurang detail, contohnya kayak faktor-faktor lainnya kayak selera itu kan belum ada di dalamnya. Nah, terus apanya tadi itu itu teks biasa. Tadi kan tabel, sekarang teks biasa. Terus ada daftar pustakanya sesuai yang kita minta di awal. Jadi ini bisa diakses. Misalnya klik bisa diklik. Nah, terus kita masih ngerasa kayak, oh ini bahasanya masih kurang lah, bisa lah bagusin lagi. Terus kita juga mau nambahin detail waktu biar lebih jelas lagi gitu laporannya. Terus kita juga masukin kemungkinan lain yang bisa terjadi. Anggapannya itu kayak simulasinya itu. Ini tuh ntar bakal gagal atau bakal berhasil gitu. Dan akhirnya pun ini adalah hasil akhirnya. Dimana kita udah puas banget sama hasilnya. Dia udah nyambungin sumbernya udah dikasih
bentukan kayak daftar pusat kali ini. Nah, terakhir kita suruh dia buat bikin dalam bentuk dokumen Word. Dan inilah hasilnya. Nah, ini. Langsung rapi dari sononya, nggak perlu kita rapin sendiri. Ini emang udah dari sononya rapi gitu. Coba nambahin. Selanjutnya coba analisis apa yang perlu diperbaiki. Nah, kita tuh pengen kayak mendokumentasiin apa aja revisian kita, apa aja yang kita lakuin. Nah, habis itu kita tanya ke ChatGPT-nya, tolong buat rangkuman apa saja yang sudah aku suruh ke kamu, terus revisi apa aja yang sudah kuberikan tadi dari awal sampai berbentuk Word. Nah, habis itu dia kasih tuh dari yang awal, permintaan awal, habis itu revisi 1, 2, 3 sampai akhirnya berbentuk Word. Jadi kronologi dari awal sampai akhir itu kita juga bisa minta ke dia. Ya, tepuk tangan buat kelompok 1. Nah, kelompok lain ada pertanyaan nggak? Ya, yang enggak. Nah, tadi banyak ini ya, banyak koreksi. Kenapa harus dikoreksi? Masih kurang. Nah, tahunnya kurang ini dari mana? Jadi banyak. Itu rasanya kurang gitu. Ya, tulisannya kenapa atau apa gitu. Rasanya kurang detail. Apa ada yang kurang detail? Lagi bahasanya itu kayak Bahasanya bahasa robot. Nah, terus tadi kenapa harus ada sumber? karena kita kurang percaya sama hasilnya dia. Makanya kita coba tanya sumbernya dari mana dan dia kasih. Takutnya juga ada salah-salahnya. Iya. Ayo Kak, di sini ada beberapa keunggulannya. Udah bagus nih. Jadi saya bikin pakai AI, tapi nggak diapain. Tapi nggak saya terima serta-merta, tapi saya analisis dulu. Kan Bapak nggak juru pakai apa tadi? Nggak juru pakai apa tadi Bapak? Sumber ya. Tapi dicari sumbernya. Nah itu inisiatif ya harus datang dari kita sendiri, ya. Terus biasanya kalau lagi ada yang present, kasih tetap semuanya fokusnya ke yang present. Terus kamu kasih ke gurunya. Udah ketahuan apa? Udah naik bahasanya bahasa robot, bahasa robot nggak ada data-data yang komplit, nggak ada data pendukung dan lain, gitu ya. Jadi semua keputusan tetap di manusianya sendiri. Yang bikin bagus tetap manusianya sendiri. Udah bagus untuk kelompok 1, tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan bisa diputus. Kelompok kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, presentasi selanjutnya kelompok 2 mana kelompok 2? Berapa sih? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta perhatiannya sejenak dan mohon fokus. Hari ini kami bakal mempresentasikan hasil penerapan AI dalam menganalisis data pemasaran. Kalau di sini langkah-langkahnya bakal saya jelasin. Jadi pertama itu sesuai yang udah dikasih dalam skenario tadi, kita tulis dulu perintahnya dalam format JSON buatan saya untuk menganalisis pemasaran dengan sudut kajian, identifikasi masalah, analisis penyebab masalah, perumusan solusi atau strategi pemasaran yang inovatif, rencana implementasi singkat, tantangan dan resiko dari solusi atau strategi pemasaran yang inovatif. Nah, kemudian dia kan keluar nih hasilnya menampilkan prompt dalam format JSON.
Enggak. Nah, tadi katanya DeepSeek lebih akurat dan lebih rinci daripada ChatGPT. Nah, karena kita mengelompoknya membahas tentang ChatGPT, apakah ada fakta aktual tentang yang membahas tentang secara rinci itu, misalnya kayak ChatGPT sama DeepSeek, kenapa Anda bisa berpendapat kayak gitu? Kenapa Anda bisa berpendapat lebih rinci? Ya, Kenapa lebih rinci? rintinya. Oke, saya ingin jawab ya. Kayaknya saya belum pasti. Ini sebenarnya saya dari Google doang. Dari Google ya. Ya. Nah, tapi sekarang kan bukan berarti ChatGPT itu lebih nggak akurat. Kenapa? Buktinya aja ada di depan mata saya nyuruh DeepSeek kayak gini aja, DeepSeek itu nggak ngelakuin. Jadi poin pentingnya apa? Kita membuktikan bahwa fakta yang ada di Google itu salah. DeepSeek itu nggak selalu lebih akurat. Ini alasan kenapa awalnya kita pakai DeepSeek gitu. Itu kan awalnya. Jadi sebelum kita menganalisis masalah gitu, kita punya pendapat dari orang lain, dari Google. Oh, coba aja pakai DeepSeek, katanya lebih akurat. Ternyata setelah dibuktikan DeepSeek itu nggak lebih baik juga dari ChatGPT. Iya. Gitu. Karena apa kekurangannya? DeepSeek itu kalau misalkan kamu revisi terus, informasinya ada yang kurang, serius, ada yang menyusun. Ada yang menyusun ya. Nah, jadi makanya tadi saya ulangi promnya dari awal, bukan saya revisi, karena DeepSeek itu semakin direvisi semakin kurang. Gitu. Nah, kalau pertanyaannya nih, sekarang kita lempar ke semuanya. Kalau saya udah pakai DeepSeek, terus saya udah dapat datanya, terus saya mau bikin laporannya dalam bentuk Word, bisa nggak saya pakai data ini? Caranya gimana? Angkat tangan, biasain. Caranya dengan data-data yang udah didapetin dari si AI DeepSeek ini kita kaji ulang, kita analisis, terus kalau misalnya nggak ada batasan untuk kita pakai AI mana aja, kita bisa tanya mungkin kayak menurut dia ternyata lebih akurat daripada DeepSeek ini, jadi kita bisa bandingkan nanti data ke contohnya pakai ChatGPT selain ini kan, dan setelah kita udah pakai ini datanya udah jadi, terus nanti ChatGPT itu udah kayak kita tanya-tanyain lagi, udah dipastiin sumber-sumbernya, terus nanti kita bandingkan kira-kira yang mana yang lebih akurat. Kalau menurut pendapat saya kayak gitu. Gitu. Namanya siapa? Syahjala kan sama Syahjala. Oke. Nah, tadi kata Syahjala, ini Syahjala. Nah, menurut Syahjala tadi kita bawa prompt yang tadi kita pakai ke ChatGPT, boleh apa ya yang lain tuh. Nah, ada nggak cara lain? Datanya udah jadi belum? Berarti tinggal ngapain? Angkat, biasain. Datanya udah jadi, ini bener nggak apa-apa. Saya udah dapat analisisnya dari DeepSeek. Ya, cuma saya nggak puas sama hasilnya, atau nggak bisa diubah jadi Word atau PDF tadi. Nah, tinggal gimana tadi? Tinggal bawa ke mana tadi? Bawa ke Manus, bawa ke ChatGPT, bawa ke Word-nya langsung saya gitu. Jadi tinggal copy ke Word-nya. Ingat ya, ChatGPT, terus apa lagi tadi? Manus, terus apa lagi tadi? Nah, DeepSeek dan lain-lain itu cuma apa? Partner, cuma rekan kerja. Oke. Dan untuk kelompok berapa tadi? 3. Luar biasa. Bagus semuanya, tepuk tangan. Oke, bisa ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada salah yang takut kayak itu kita. Yang tak kita semuanya. Lihat, oke. Jadi semuanya nanti tolong kalau pakai AI, ya tolong diapain lagi, tetap diperiksa lagi, dipikir-pikir lagi udah benar atau enggak. Terus belajar tetap. Saya mau pakai AI buat apa? Pilih AI-nya apa? Karena toolsnya itu cuma tools, cuma alat. Kalau nyari pacul buat terbang bisa nggak? Enggak. Kalau pacul buat macul bisa, buat ngumpulin tanah bisa, tapi kalau buat terbang bisa nggak? 2 menit. Saya pengen punya 2 orang maju ke depan. Ya, saya sebutin absen, saya nggak tahu nih. Absen 5 sama 6. 5 sama 6, 5
Alisa Amalia nomor 6 Atta. Loh. So, sekarang bagaimana sih kesannya untuk pembelajaran kita hari ini? Jadi kesan saya belajar ini terus menyenangkan, terus jadi tahu kalau itu mempermudah tugas-tugas dari manusia untuk mencari informasi. Terus, oke. Terus Makin gampang atau makin susah ya makin gampang mencari informasi. Ya, contohnya terus, Gampang terus jadi mau tahu juga. terus apa lagi? Udah itu aja. Contohnya apa? Hah? biar lebih mudah terus lebih cepat biar apa ya kerjanya lebih cepat selesai ya. Jadi dengan penggunaan AI katanya kegiatan analisis yang lebih cepat gitu ya. Kita juga lebih hemat waktu dan lain-lain. Terima kasih bisa pergi ke Nah sekarang semuanya tolong ambil HP-nya masing-masing yang ada di box. Ya, kita pengen tahu hari ini kita pembelajarannya udah sampai mana? Udah pada hatam semua belum pembelajarannya? Ini sampai siapa nih? 4, 3, 2, 1. Nah, bagi saya kan mulai. Ya, belum mulai. Pemahaman doa sederhana. Belum nggak mulai. Natasha nomor 1 jawaban betul. Jangan pakai kata-kata tolong. Sudah salah jawab. Anda salah jawab. Ya, baru mulai. Udah. Pak masih di sini Pak. Pak ini kan saya bilang tinggal sama Pak. Gua Ya, terima kasih ya. Karena tadi Mas William tadi kita